Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Haula Nahwatunisa selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Syariah. Saya Ninis Riani dari kelas Akuntansi Syariah 3C akan memaparkan materi mengenai akad mudharabah. Akad mudharabah berasal dari kata ad-darbu fil ardi, yaitu berjalan di muka bumi. Dan berjalan di muka bumi ini pada umumnya dilakukan dalam rangka menjalankan suatu usaha, berdagang atau berjihad di jalan Allah. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Muzammil ayat ke-20, mudharabah disebut juga qirad. Berasal dari kata al-qardu yang berarti al-qat'u atau sepotong. Karena pemilik modal mengambil sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan dan ia berhak mendapatkan sebagian dari keuntungannya. Kemudian, menurut istilah fikih, mudharabah ialah akad perjanjian atau kerjasama usaha antara kedua belah pihak, yang salah satunya memberi modal kepada yang lain supaya dikembangkan, sedangkan keuntungan dibagi keduanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Mudharabah juga hukumnya boleh berdasarkan dalil-dalil berikut, seperti 1. Al-Quran, 2. Al-Hadis, 3. Ijma, 4. Qiyas, dan yang terakhir kaidah fikih. Selanjutnya ada jenis akad mudharabah. Jenis akad mudharabah dibagi menjadi dua. Yang pertama, mudharabah mutalaqah, yaitu pengelola diberi kuasa penuh untuk menjalankan usahanya tanpa larangan atau gangguan apapun hal-hal yang berkaitan dengan usaha tersebut dan tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis perusahaan, dan pelanggan. Kedua, ada mudharabah muqayyadah, yaitu pemilik dana atau sahibul mal membatasi atau memberi syarat kepada pengelola dalam pengelolaan dana seperti untuk melakukan kegiatan di bidang tertentu saja, seperti cara, waktu, dan tempat tertentu. Mudharabah muqayyadah terbagi menjadi dua, yaitu 1. Al-mudharabah muqayyadah on balance sheet, dan yang kedua al-mudharabah muqayyadah off balance sheet. Kemudian prinsip pembagian hasil usaha. Yang pertama ada konsep bagi hasil, di mana konsep bagi hasil ini sangat berbeda sekali dengan konsep bunga yang diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional. Kemudian yang kedua ada jenis-jenis akad bagi hasil. Namun pada penerapannya, prinsip yang digunakan pada sistem bagi hasil pada umumnya bank syariah menggunakan kontrak kerjasama pada akad musyarakah dan mudharabah. Dan yang ketiga, ada faktor yang mempengaruhi pembagian hasil usaha. Dalam praktiknya, penentuan besaran nisbah ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Nah, sistem bagi hasil dan pendapat ulama mengenai bagi hasil bank syariah ini, yang pertama ada pendekatan profit sharing atau bagi laba. Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi, diartikan pembagian laba profit secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan suatu perusahaan lebih besar dari biaya total. Di dalam istilah ini, profit sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah, istilah yang sering dipakai adalah profit and loss sharing, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan. Kemudian yang kedua ada pendekatan revenue sharing atau bagi pendapatan. Revenue atau pendapatan dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjual barang-barang dan jasa yang dihasilkan dari pendapatan penjualan. Dalam arti lain, revenue merupakan besaran yang mengacu pada perkalian antara jumlah output yang dihasilkan dari kegiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau jasa dari suatu produksi tersebut. Perhitungan menurut pendekatan ini adalah perhitungan laba didasarkan pada pendapatan yang diperoleh dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan biaya usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut. Kemudian analisis bagi hasil bank syariah. Pengumpulan dana yang dilakukan oleh bank syariah yang berasal dari para nasabah, para pemilik modal atau dana titipan dari pihak ketiga perlu dikelola dengan penuh amanah dan istiqomah, dengan harapan dana tersebut mendatangkan keuntungan yang sangat besar baik untuk nasabah maupun syariah. Prinsip utama yang harus dikembangkan bank syariah dalam kaitan dengan manajemen dana adalah bank syariah harus mampu memberikan bagi hasil kepada penyimpan dana minimal sama dengan atau lebih besar
dari suku bunga yang berlaku di bank-bank konvensional dan mampu menarik bagi hasil dari debitur lebih rendah daripada bunga yang berlaku di bank konvensional. Oleh karena itu, upaya manajemen dana bank syariah perlu dilakukan secara baik. Hal tersebut harus dilakukan guna untuk mencapai hasil keuntungan yang sangat besar, agar bagi hasil yang dilakukan dapat peningkatan tabung nasabah. Kemudian, perbedaan bunga dan bagi hasil, yaitu yang pertama, penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung. Sedangkan bagi hasil, penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan pedoman pada kemungkinan untung dan rugi. Kemudian yang kedua, ada pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi. Sedangkan bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. Kesimpulan akad mudharabah dalam perspektif ekonomi syariah ialah bentuk perjanjian kerjasama usaha antara kedua belah pihak yang salah satu di antara keduanya memberi modal kepada yang lain untuk dikembangkan, dengan keuntungan dibagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati. Sekian presentasi dari saya, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.